Bau antiseptik selalu membuatku ingin menangis, meski aku tak tahu pasti alasannya. Mungkin karena di tempat seperti ini, manusia selalu berada di titik paling jujur dalam hidupnya, antara bertahan atau menyerah. Aku terbaring sendiri di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit putih yang terasa lebih dingin dari sikap suamiku akhir-akhir ini. Namaku tak penting untuk sekarang. Yang penting, aku adalah seorang istri. Setidaknya, itu yang tertulis di kartu identitasku. Tapi di ruangan ini, dengan jarum infus menancap di punggung tanganku, aku merasa seperti perempuan yang ditinggalkan tanpa status apapun. Suamiku tadi pagi mengantarku dengan wajah tergesa. Katanya ada urusan penting, selalu penting. Aku mengangguk seperti biasa, pura-pura kuat, pura-pura mengerti. Aku bahkan sempat tersenyum saat dia berkata, "Aku balik sebentar saja." Kalimat yang sama yang sudah terlalu sering kudengar. Jam di dinding berdetak pelan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tak ada pesan, tak ada telepon. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Dokter bilang aku harus banyak istirahat. Tapi bagaimana caranya beristirahat jika hatiku terus terjaga, mengkhawatirkan hal-hal yang tak pernah benar-benar dijelaskan kepadaku. Di luar, langkah kaki perawat lalu lalang. Tirai sesekali bergeser. Dunia terus berjalan, sementara aku diam di sini, sendirian, menunggu seseorang yang mungkin lupa bahwa aku ada. Aku membuka mata saat rasa dingin menyentuh jariku. Awalnya kupikir hanya efek obat, tapi sentuhan itu bertahan, hangat, mantap, seolah seseorang sedang menggenggam tanganku. Aku menoleh perlahan. Seorang pria berdiri di samping ranjangku. Wajahnya asing, tapi anehnya, dadaku terasa sesak. Seperti ada kenangan lama yang tiba-tiba berusaha naik ke permukaan, tapi terhenti sebelum sempat kutangkap. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan orang asing, bukan juga tatapan kekasih. Lebih seperti seseorang yang lama menunggu. Bibirnya bergerak pelan, suaranya rendah tapi jelas. "Masih ingat saya?" Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah sakit, aku benar-benar takut, bukan pada penyakitku, tapi pada jawaban yang mungkin tersembunyi di dalam kepalaku sendiri. Aku tak langsung menjawab pertanyaannya. Tanganku masih berada dalam genggamannya, hangat, bertolak belakang dengan suhu tubuhku yang terasa menurun. Otakku berusaha keras mengais sesuatu, nama, wajah, peristiwa apapun yang bisa menjelaskan mengapa dadaku terasa nyeri hanya karena satu kalimat sederhana itu. "Maaf," suaraku serak. "Kita saling kenal." Pria itu tak langsung menjawab. Ia justru melepaskan genggamannya perlahan, seolah takut sentuhan itu akan melukaiku. Ada jeda yang canggung, tapi penuh makna. Matanya menelusuri wajahku, seperti sedang memastikan aku benar-benar ada di hadapannya. "Sepertinya memang begitu," katanya akhirnya, dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, seorang perawat masuk membawa nampan obat. Pria itu melangkah mundur, berdiri di dekat jendela. Perawat menatap kami bergantian. "Keluarga pasien?" tanyanya singkat. Aku menoleh ke arah pria itu. Entah kenapa, aku berharap dia mengangguk. Tapi dia hanya diam. "Suaminya sedang keluar," jawabku pelan, kalimat itu terasa pahit saat keluar dari mulutku. Perawat mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Setelah ia pergi, ruangan kembali sunyi. Pria itu mendekat lagi, tapi kali ini menjaga jarak. "Aku tidak bermaksud membuatmu tidak nyaman," katanya. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." "Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" tanyaku, jujur. Ia menghela napas panjang. "Pernah. Lama sekali. Dan seharusnya aku tidak muncul seperti ini." Kepalaku berdenyut. Ada kilasan-kilasan aneh, suara tawa, hujan sore, seseorang memanggil namaku dengan nada yang berbeda dari suara suamiku. Tapi semuanya terlalu kabur untuk dirangkai. "Namamu," desakku. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Nanti, saat kamu sudah lebih kuat." Jawaban itu membuatku kesal, tapi juga takut.
Siapa orang yang berani menunda kebenaran tentang dirinya sendiri, di saat aku bahkan tak yakin dengan kebenaran hidupku? Pintu terbuka lagi. Kali ini suamiku masuk, wajahnya kaget melihat pria asing di dalam kamar. Tatapan mereka bertemu, dan di detik itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di mata suamiku. Panik. Pria itu menoleh padaku sekali lagi. Aku akan kembali, katanya pelan. Karena ada hal yang perlu kamu ingat. Dan ada hal yang selama ini disembunyikan darimu. Ia pergi sebelum aku sempat menghentikannya. Aku menatap suamiku yang berdiri kaku di dekat pintu. Untuk pertama kalinya, aku sadar penyakitku mungkin bukan satu-satunya alasan aku terbaring di sini. Dan mungkin, aku tidak sendirian karena kebetulan. Suamiku masih berdiri di dekat pintu, seolah ruangan ini tiba-tiba menjadi tempat yang tak ingin ia masuki sepenuhnya. Tatapannya tak lagi tertuju padaku, melainkan ke arah jendela, ke lorong, kemanapun asal bukan ke mataku. Siapa dia? Tanyaku akhirnya. Pertanyaanku menggantung di udara cukup lama. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berpacu dengan bunyi mesin infus di samping ranjang. Suamiku berdeham, lalu mendekat setengah langkah. Kamu lagi sakit, jangan terlalu banyak berpikir. Jawaban yang aman. Jawaban yang sering ia pakai setiap kali aku bertanya tentang hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Aku bertanya siapa dia, ulangku, lebih pelan tapi tegas. Ia mengusap wajahnya, terlihat lelah atau berpura-pura lelah. Aku tidak kenal, mungkin teman lamamu. Kamu kan dulu, sebelum menikah, kenal banyak orang. Kalimat itu menusuk, seolah hidupku sebelum menikah hanyalah kumpulan bayangan tak penting. Aku ingin membantah, tapi kepalaku kembali berdenyut, memaksaku menelan emosi itu. Suamiku menatap jam tangannya. Aku harus pergi lagi. Ada urusan yang tidak bisa ditinggal. Aku tersenyum pahit. Urusan yang lebih penting daripada aku. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, lalu mencium keningku sekilas, ciuman yang terasa seperti formalitas. Beberapa menit kemudian, aku kembali sendirian. Benar-benar sendirian. Sore menjelang malam, dan rumah sakit berubah lebih sunyi. Saat itulah ponselku bergetar. Bukan pesan dari suamiku. Nomor tak dikenal. Apakah kepalamu masih sakit? Aku menatap layar lama. Jari-jariku gemetar saat membalas. Siapa ini? Balasan datang cepat. Orang yang tadi siang menggenggam tanganmu. Maaf aku pergi tiba-tiba. Dadaku terasa sesak. Bagaimana dia dapat nomorku? Pertanyaan itu terjawab sebelum sempat kuketik. Aku tidak mencurinya. Namamu masih tersimpan di kontak lamaku. Nomor ini belum berubah. Belum berubah. Sejak kapan aku dan dia saling menyimpan nomor? Aku menelan ludah. Kenapa kamu datang? Beberapa detik berlalu. Lalu satu kalimat muncul di layar. Karena dulu kamu berjanji, kalau suatu hari kamu lupa segalanya, aku yang harus mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Air mataku jatuh tanpa aba-aba. Aku memeluk ponsel itu seolah bisa meredam rasa kosong yang tiba-tiba membesar di dadaku. Di saat yang sama, aku sadar konflik ini bukan sekadar tentang pria asing. Ini tentang diriku, tentang ingatan yang hilang, dan tentang kebohongan yang mungkin sudah lama hidup di rumah tanggaku. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, kalimat dari pesan pria itu kembali bergaung di kepalaku, siapa dirimu sebenarnya? Seolah selama ini aku hanya hidup sebagai versi yang dipilihkan orang lain, bukan versi yang kupilih sendiri. Pagi datang bersama suara roda troli dan langkah perawat. Dokter masuk, memeriksa kondisiku, lalu berkata dengan nada datar. Secara fisik, kondisi ibu membaik. Tapi kami menemukan sesuatu di hasil pemeriksaan lanjutan. Aku menegakkan punggung. Sesuatu apa, dok? Ia membuka map. Ada indikasi trauma lama di kepala. Bukan baru. Sudah bertahun-tahun. Jantungku berdetak keras. Trauma. Benturan cukup kuat di masa lalu. Bisa menyebabkan gangguan ingatan parsial. Biasanya disertai pemicu emosional tertentu. Aku terdiam. Di kepalaku,
Potongan-potongan aneh mulai bermunculan, sirene, hujan deras, lampu mobil menyilaukan, seseorang berteriak memanggil namaku. Tapi semua itu berhenti sebelum menjadi jelas. Apakah saya pernah dirawat sebelumnya? Tanyaku pelan. Dokter menatapku sejenak, lalu menjawab, di rumah sakit ini, tidak. Tapi riwayat seperti ini biasanya tidak datang tanpa cerita. Setelah dokter pergi, aku menggenggam spray erat-erat. Suamiku tahu. Perasaan itu tiba-tiba sangat yakin. Ia tahu tentang trauma itu. Dan ia tak pernah menceritakannya padaku. Ponselku bergetar lagi. Kamu sudah dengar dari dokter, ya? Aku memejamkan mata. Kamu tahu semuanya. Balasan datang, lebih lama dari biasanya. Aku tahu versi yang seharusnya kamu ingat. Dan versi yang sengaja dihapus. Napas terasa berat. Dihapus oleh siapa? Titik-titik pengetikan muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Oleh orang yang sekarang memanggil dirinya suamimu. Dadaku seperti diremas. Aku ingin menolak, ingin mengatakan ini tidak masuk akal. Tapi wajah panik suamiku saat melihat pria itu kemarin kembali terlintas jelas. Sore itu, suamiku datang. Membawa buah, senyum palsu, dan perhatian yang terasa dibuat-buat. Dokter bilang kamu cepat pulih, katanya. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang kecelakaan itu? Senyumnya membeku. Kecelakaan apa? Kecelakaan yang membuatku lupa, kataku lirih. Yang membuat aku, jadi aku yang sekarang. Ia terdiam. Terlalu lama untuk ukuran orang yang tidak bersalah. Di detik itu aku mengerti. Penyakitku hanyalah pintu. Dan begitu pintu itu terbuka, rahasia yang selama ini dikunci mulai mencari jalan keluar. Sejak percakapan itu, suamiku berubah menjadi terlalu perhatian. Ia datang lebih sering, menanyakan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Apakah aku sudah makan? Apakah selimutku cukup hangat? Apakah kepalaku masih pusing? Semua itu seharusnya membuatku tenang, tapi justru membuatku waspada. Perhatian yang datang terlambat selalu menyimpan maksud. Aku memilih diam, berpura-pura lemah, berpura-pura lupa. Padahal di balik mataku yang terpejam, pikiranku bekerja tanpa henti. Malam hari, saat suamiku pulang dan ruangan kembali sunyi, aku membuka ponsel dan menulis pesan pendek. Kita perlu bicara, tapi bukan di rumah sakit. Balasan datang beberapa menit kemudian. Besok pagi, taman kecil di belakang gedung rawat inap. Aku tunggu. Pagi itu aku meminta izin pada perawat untuk berjalan sebentar. Kakiku masih lemah, tapi rasa penasaran membuatku lebih kuat dari rasa sakit. Di taman kecil itu, pria itu sudah menunggu. Ia berdiri membelakangiku, menatap kolam air mancur yang mengalir pelan. Kamu terlihat lebih kurus, katanya tanpa menoleh. Dulu kamu selalu marah kalau berat badanmu turun. Dulu, tanyaku pelan. Ia akhirnya menoleh. Ada senyum kecil yang getir di wajahnya. Kamu dulu cerewet, keras kepala, dan tidak pernah mau kalah. Aku menelan ludah. Gambaran itu terasa asing, tapi anehnya, terasa benar. Siapa kamu sebenarnya? Tanyaku. Ia menarik napas dalam. Namaku Arga. Kita pernah merencanakan hidup bersama. Kepalaku berdenyut hebat. Potongan memori kembali menyerbu, sebuah cincin sederhana, janji di bawah lampu jalan, suara tawa yang terasa hangat. Aku terhuyung dan Arga sigap memegang bahuku. Tenang, katanya. Aku tidak datang untuk merebutmu. Lalu untuk apa? Suaraku bergetar. Karena kamu tidak menikah denganku. Karena berhenti mencintaiku, jawabnya lirih. Kamu menikah karena kamu lupa aku pernah ada. Air mataku jatuh. Bagaimana aku bisa yakin kamu tidak berbohong? Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, sebuah flash disk kecil. Di sini ada rekaman, foto, video, pesan suaramu. Semua yang dulu kamu titipkan padaku, kalau suatu hari kamu bangun sebagai orang yang berbeda. Aku menggenggam flash disk itu dengan tangan gemetar. Dari kejauhan, aku melihat sosok suamiku berdiri di balik pintu kaca gedung rawat inap. Menatap kami, wajahnya tegang, matanya penuh ketakutan.
Dan saat itu aku tahu, kebenaran yang sedang kucari bukan hanya akan menghancurkan kebohongannya, tapi juga seluruh hidup yang selama ini kupikir adalah milikku. Flash disk kecil itu terasa jauh lebih berat daripada ukurannya. Sepanjang hari aku menyimpannya di saku baju rumah sakit, seperti menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Aku belum berani membukanya, bukan karena takut pada isinya, tapi karena takut pada diriku sendiri setelah mengetahuinya. Suamiku semakin jarang meninggalkanku sendirian. Ia seolah mengawasi setiap gerakku, setiap tatapan, setiap pesan yang masuk ke ponselku. Dokter bilang kamu jangan stres, katanya berkali-kali, sambil sesekali melirik layar ponselku. Perhatiannya kini berubah menjadi penjagaan. Malam itu, saat ia tertidur di kursi dekat ranjangku, aku bangun perlahan. Jantungku berdebar keras saat aku menyalakan ponsel dan menancapkan flash disk dengan adaptor kecil. Layar menyala, menampilkan folder-folder yang diberi tanggal bertahun-tahun lalu. Tanganku gemetar saat membuka satu video. Seorang perempuan muncul di layar. Rambutnya lebih panjang, senyumnya lepas, matanya hidup. Butuh beberapa detik sampai aku sadar, perempuan itu adalah aku. Aku menyiapkan ini kalau suatu hari aku lupa, suara di video itu berkata. Kalau kamu menonton ini, berarti sesuatu yang kutakuti benar-benar terjadi. Napas tertahanku pecah menjadi isak pelan. Di video lain, aku dan Arga tertawa di pantai, bertengkar hal sepele, lalu berbaikan. Ada potongan suara saat aku berkata, kalau aku hilang ingatan, tolong jangan biarkan aku hidup dengan kebohongan. Kepalaku berdenyut hebat, kenangan datang seperti banjir, malam hujan, pertengkaran besar, mobil melaju terlalu cepat, jeritan seseorang memanggil namaku. Lalu gelap, aku terjatuh terduduk di ranjang, napasku tersengal. Saat itulah suamiku terbangun. Apa yang kamu lakukan? Suaranya tegang. Aku menatapnya. Air mata masih mengalir. Aku mengingat, jawabku jujur. Atau setidaknya, aku mulai mengingat. Wajahnya pucat. Kamu tidak boleh bertemu dia lagi. Kenapa? Tanyaku. Karena dia berbohong. Atau karena selama ini kamu yang berbohong padaku. Ia mendekat, menggenggam tanganku terlalu erat. Aku melakukan ini demi kita. Demi hidup yang stabil. Kamu bahagia bersamaku. Aku menarik tanganku. Bahagia versi siapa? Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di wajahnya. Kalau kamu mengingat semuanya, aku akan kehilanganmu. Aku terdiam. Di antara dua kebenaran, hidup yang aman tapi palsu, atau kebenaran yang menyakitkan, aku harus memilih. Dan malam itu, aku tahu satu hal. Ingatanku mungkin telah dirampas. Tapi pilihanku masih milikku. Sejak malam itu, udara di antara aku dan suamiku berubah. Ia tak lagi berusaha tersenyum. Tatapannya penuh kewaspadaan, seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu agar tidak lepas dari genggaman. Aku kembali memainkan peran istri yang patuh, diam, menurut, dan terlihat lemah. Padahal di dalam kepalaku, kepingan ingatan terus menyusun dirinya sendiri. Aku meminta pulang lebih cepat dari jadwal. Suamiku menolak pada awalnya, tapi aku bersikeras. Katanya rumah akan membuatku lebih nyaman. Yang tak kukatakan, rumah justru akan menjadi tempat aku mencari jawaban terakhir. Malam pertama di rumah, aku terbangun oleh suara langkah. Suamiku duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan gelisah. Di meja, kulihat map coklat tebal, dokumen lama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat ia masuk kamar mandi, aku mengambil map itu dengan jantung berdebar. Di dalamnya ada laporan kecelakaan. Tanggalnya sama dengan tanggal hilangnya sebagian ingatanku. Namaku tertulis sebagai korban, dan di kolom penyebab, tertulis satu kalimat yang membuat tanganku gemetar. Kecelakaan terjadi setelah pertengkaran hebat di dalam kendaraan. Aku membaca ulang, berulang kali. Di halaman berikutnya, ada catatan tangan, tulisan suamiku. Jangan sampai dia ingat Arga. Jangan sampai dia kembali. Kakiku lemas.
Jadi bukan hanya kecelakaan. Ada niat, ada ketakutan yang berubah menjadi keputusan kejam. Ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Aku merasa ada yang tidak beres. Kalau kamu siap, aku ingin kamu tahu semuanya. Aku mengetik cepat. Aku siap, dan aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Kami sepakat bertemu keesokan harinya. Tapi pagi itu, sebelum aku sempat keluar rumah, suamiku berdiri menghalangi pintu. Wajahnya keras. Kamu mau kemana? Mencari diriku sendiri, jawabku. Ia menggeleng. Kamu tidak ingat seberapa hancurnya kamu dulu. Aku yang menyatukanmu. Kamu menyatukanku, kataku pelan, atau membentukku sesuai ketakutanmu. Amarahnya pecah. Aku mencintaimu. Aku juga pernah mencintai Arga, balasku. Dan kamu memilih menghapusnya. Sunyi menelan ruangan. Di detik itu, aku sadar kecelakaan itu mungkin bukan kebetulan. Dan jika aku terus tinggal, aku bukan hanya kehilangan masa lalu, tapi mungkin masa depanku juga. Aku tetap melangkah keluar rumah hari itu, meski suamiku mencoba menahan dengan kata-kata yang bergetar antara ancaman dan permohonan. Ia tak mengejarku, mungkin karena ia tahu, jika ia menyentuhku, aku akan benar-benar pergi tanpa menoleh lagi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaris kosong. Arga sudah duduk di sudut, wajahnya tegang sejak melihatku masuk. Kamu terlihat berbeda, katanya. Aku mulai mengingat semuanya, jawabku jujur. Aku menceritakan map coklat itu, laporan kecelakaan, catatan tangan suamiku. Arga mendengarkan tanpa menyela, rahangnya mengeras perlahan. Jadi akhirnya kamu tahu, katanya lirih. Aku menyesal tidak melindungimu lebih keras waktu itu. Apa yang sebenarnya terjadi malam kecelakaan itu? Tanyaku. Ia menunduk sejenak. Kamu hendak meninggalkan suamimu. Kita sudah menyiapkan semuanya. Kamu hanya pulang malam itu untuk mengambil barang-barangmu. Kepalaku berdenyut hebat. Kenangan itu muncul jelas. Aku duduk di mobil, menangis. Suamiku berteriak, kemudi berbelok tajam. Aku ingat rasa takut, lalu rasa hampa. Aku di belakangmu, naik motor, lanjut Arga. Aku melihat mobilmu oleng. Setelah itu, semuanya terlambat. Aku menggenggam cangkir kopi erat-erat. Jadi dia tidak langsung menyakitiku. Tidak, jawab Arga cepat. Tapi setelah itu, dia memanfaatkan kondisimu. Dokter bilang ingatanmu bisa kembali perlahan. Tapi dia memilih menutupinya. Aku terdiam. Jadi kebenaran lebih rumit dari sekadar hitam dan putih. Suamiku tidak mendorong mobil itu. Tapi ia mendorong hidupku ke arah yang ia inginkan. Saat aku kembali ke rumah sore itu, suamiku menungguku. Wajahnya kusut, matanya merah. Kamu sudah bertemu dia. Aku mengangguk. Aku tahu semuanya. Ia berlutut di depanku. Aku takut kehilanganmu. Aku tahu caraku salah. Tapi aku tidak ingin kamu kembali ke hidup yang membuatmu hancur. Aku menatapnya lama. Di hadapanku bukan monster, tapi manusia yang memilih jalan salah karena cinta yang berubah menjadi ketakutan. Tapi kamu mencuri hakku untuk memilih, kataku pelan. Air matanya jatuh. Dan di saat itu, aku sadar. Tidak ada keputusan yang akan meninggalkan semua orang utuh. Apapun pilihanku nanti, seseorang akan kehilangan. Malam itu aku duduk di kamar, sendirian, sementara suamiku memilih tidur di sofa ruang tamu. Rumah yang dulu terasa aman kini berubah menjadi ruang penuh gema kenangan. Setiap sudut menyimpan pertanyaan yang belum terjawab, bukan tentang siapa yang bersalah, tapi tentang siapa aku sebenarnya. Aku membuka kembali video-videoku di flash disk. Perempuan di layar itu menatapku dengan tatapan yakin, seolah tahu aku akan sampai di titik ini. Kalau kamu menonton ini, berarti kamu cukup kuat, katanya. Jangan tinggal karena kasihan. Jangan pergi karena marah. Pergilah karena kamu memilih. Aku menangis lama. Untuk diriku yang dulu. Untuk diriku yang sekarang. Pagi harinya, aku meminta suamiku duduk bersamaku. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangis. Hanya kejujuran yang selama ini tertunda. Aku akan pergi sementara, kataku.
Wajahnya menegang. Kemana? Ke tempat yang membantuku mengingat tanpa tekanan. Aku butuh waktu. Sendiri. Ia menatapku putus asa. Kamu pergi ke dia. Aku menggeleng. Aku pergi ke diriku sendiri. Sunyi menyelimuti kami. Akhirnya ia mengangguk lemah. Kalau itu yang kamu pilih, aku tidak akan menahan. Hari itu aku pindah ke apartemen kecil yang dulu pernah kusewa sebelum menikah. Arga membantuku, tapi ia menjaga jarak. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada janji. Hanya kehadiran yang tenang. Hari demi hari, ingatanku pulih perlahan. Bukan hanya tentang Arga, tapi tentang diriku, mimpiku, ketakutanku, ambisiku yang pernah kutinggalkan. Aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Aku dulu tidak pergi karena siapa yang lebih kucintai, tapi karena aku takut sendirian. Suatu sore, Arga bertanya pelan, kalau ingatanmu kembali sepenuhnya, apakah kamu akan memilihku? Aku terdiam lama sebelum menjawab. Aku belum tahu. Dan di sanalah klimaks sesungguhnya berdiri. Bukan pada siapa yang akan kupilih, tapi pada keberanian untuk tidak memilih siapapun dulu. Karena untuk pertama kalinya, hidupku tidak lagi ditentukan oleh kehilangan, melainkan oleh kesadaran. Hari-hari di apartemen kecil itu berjalan lebih tenang, tapi ketenangan seringkali justru menjadi ruang paling bising bagi pikiranku. Ingatanku kembali sedikit demi sedikit, seperti potongan kaca yang disusun ulang, tajam, berkilau, dan menyakitkan jika disentuh terlalu cepat. Suatu pagi, aku terbangun dengan satu nama berputar-putar di kepalaku. Bukan nama suamiku, bukan juga namaku sendiri. Nama itu membuat dadaku sesak tanpa alasan jelas. Arga. Aku menatap ponselku lama sebelum akhirnya membuka galeri lama yang ada di flash disk. Di antara ratusan foto dan video, aku menemukan satu folder yang belum pernah kubuka sebelumnya. Tanggalnya beberapa hari sebelum kecelakaan. Video itu menampilkan Arga duduk di dalam mobil, sendirian. Wajahnya tegang. Aku tidak yakin dia siap, katanya ke kamera. Tapi kalau dia tetap memilih pergi malam ini, mungkin ini satu-satunya cara. Tanganku gemetar hebat. Cara apa? Video berikutnya membuat napasku terhenti. Rekaman suara, Argaku dan seseorang lain. Suaranya samar, tapi jelas. Kamu yakin rencananya aman? Dia hanya perlu takut sebentar. Setelah itu dia akan kembali padaku. Aku menjatuhkan ponsel. Jantungku berdegup keras. Potongan kenangan yang selama ini tak lengkap tiba-tiba menyatu, tatapan Arga malam itu, ketergesaan yang aneh, rasa takut yang datang sebelum mobilku oleng. Selama ini aku yakin Arga adalah kebenaran yang dirampas. Tapi bagaimana jika kebenaran itu juga punya kebohongan? Saat Arga datang sore itu, aku tak langsung membuka pintu. Aku mengamatinya dari balik lubang intip, wajah yang sama. Tatapan yang dulu membuatku merasa aman. Ada apa? Tanyanya saat aku akhirnya membuka pintu. Aku menatapnya lurus. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan malam kecelakaan itu, Arga? Wajahnya berubah. Hanya sedetik, tapi cukup. Aku hanya ingin melindungimu, katanya cepat. Dengan membuatku takut, suaraku bergetar, atau dengan memaksaku memilih. Ia terdiam, dan dalam diam itu, aku sadar, dua pria dalam hidupku sama-sama mencintaiku. Tapi keduanya pernah mengambil hakku untuk memilih. Malam itu aku duduk sendirian di apartemen, menatap kota dari balik jendela. Twist terbesar akhirnya jelas bagiku. Aku tidak dikhianati oleh satu orang. Aku dikhianati oleh cinta yang ingin memiliki, bukan memahami. Dan kini, hanya ada satu pertanyaan tersisa. Beranikah aku hidup tanpa berlindung pada siapapun? Setelah malam pengakuan itu, aku tidak menghubungi siapapun. Tidak suamiku, tidak Arga. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membiarkan keheningan menjadi jawabanku. Anehnya, aku tidak merasa kesepian. Aku hanya merasa jujur. Pagi-pagi aku pergi ke rumah sakit lain, meminta salinan lengkap rekam medisku. Dokter di sana menjelaskan dengan tenang, trauma kepalaku memang bisa memicu hilangnya ingatan,
tapi tekanan emosional yang berulang memperparahnya. Lingkungan berperan besar. Kata itu terngiang lama di kepalaku. Lingkungan. Aku sadar selama ini aku hidup di dua lingkungan yang sama-sama mengekang, meski dengan cara berbeda. Yang satu mengurungku dengan ketakutan akan kehilangan. Yang lain membungkusku dengan janji tentang masa depan yang tak pernah sepenuhnya jujur. Siang itu suamiku datang ke apartemen. Ia terlihat lebih tua, lebih letih. Aku tidak datang untuk memintamu kembali, katanya. Aku hanya ingin minta maaf. Tanpa syarat, aku mengangguk. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Ia tersenyum pahit. Aku sudah tahu. Tak lama setelah ia pergi, Arga mengirim pesan panjang. Ia mengakui segalanya tentang rencana menakut-nakuti agar aku tidak kembali pada suamiku, tentang rasa panik yang membuatnya mengambil keputusan bodoh. Aku tidak menyentuh mobilmu, tulisnya, tapi aku juga tidak sepenuhnya bersih. Aku membalas singkat, terima kasih sudah jujur, tapi kejujuran setelah kehilangan tetaplah terlambat. Malam itu aku menulis di buku kecil, bukan tentang mereka, tapi tentang diriku. Tentang apa yang kusukai, apa yang kutakuti, apa yang kuinginkan tanpa harus menyesuaikan diri pada siapapun. Aku belum sembuh sepenuhnya. Ingatanku masih bolong di sana-sini. Tapi aku mulai mengenali diriku yang baru, bukan sebagai istri, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai perempuan yang pernah jatuh dan memilih bangkit dengan caranya sendiri. Dan mungkin, itulah awal yang paling jujur. Hidup yang kupilih ternyata tidak langsung terasa ringan. Kesendirian bukanlah ruang hampa yang romantis seperti yang sering dibayangkan orang-orang. Ia penuh gema, suara pikiranku sendiri, rasa rindu yang datang tanpa diundang, dan ketakutan yang sesekali muncul saat malam terlalu sunyi. Aku mulai terapi rutin. Setiap minggu aku duduk di ruangan kecil berwarna krem, menceritakan hidupku pada orang asing yang tak punya kepentingan apapun terhadap pilihanku. Dari sana aku belajar satu hal, ingatan bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana perasaan kita mengalaminya. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah. Ketika aku hampir mengirim pesan pada Arga hanya untuk mendengar suara yang familiar. Atau menelepon suamiku, sekadar memastikan ia baik-baik saja. Tapi setiap kali dorongan itu muncul, aku mengingat diriku yang terbaring sendirian di rumah sakit, ditinggalkan oleh orang yang seharusnya tinggal. Aku mulai bekerja lagi, menerima proyek kecil dari rumah. Pelan-pelan, aku membangun rutinitas tanpa bergantung pada siapapun. Aku belajar menyukai pagi dengan kopi hangat dan sore dengan buku, tanpa harus menjelaskan keberadaanku pada orang lain. Suatu hari, aku bertemu Arga di jalan. Tidak direncanakan. Kami saling menatap, canggung. Ia tersenyum kecil. Kamu terlihat lebih utuh. Aku sedang belajar, jawabku. Ia mengangguk. Aku juga. Kami berpisah tanpa janji. Dan anehnya, itu tidak menyakitkan. Malamnya, aku menerima kabar bahwa suamiku mengajukan perceraian secara resmi. Tidak ada drama. Tidak ada tuntutan. Hanya pengakuan bahwa cinta yang dibangun di atas ketakutan tak pernah benar-benar bertahan. Aku menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya berani melepaskan. Di cermin, aku menatap wajahku sendiri. Luka masih ada, bekasnya jelas. Tapi di balik semua itu, aku melihat sesuatu yang baru, ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya siapa yang akan kupilih. Aku tahu jawabannya. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Mungkin karena kami berdua sudah terlalu lelah untuk saling bertahan. Aku datang ke pengadilan tanpa ditemani siapapun, mengenakan pakaian sederhana, membawa map tipis berisi dokumen, dan satu keputusan yang sudah lama matang di dalam kepalaku. Saat palu hakim diketuk, tidak ada rasa lega yang meledak-ledak. Yang ada hanya keheningan panjang, seperti titik di akhir kalimat yang akhirnya selesai kutulis. Aku resmi bukan lagi istri siapapun. Anehnya, itu tidak membuatku merasa kurang. Justru sebaliknya, beberapa hari kemudian,
aku pindah dari apartemen kecil itu. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena aku ingin memulai dari tempat yang benar-benar baru. Kota kecil di pinggir laut kupilih tanpa alasan rumit. Aku hanya ingin bangun dengan suara ombak, bukan dengan ingatan yang terus mengejar. Aku menyewa rumah mungil dengan jendela besar. Setiap pagi, cahaya masuk tanpa izin, menyinari ruang kosong yang perlahan kuisi dengan hidup. Aku bekerja jarak jauh, menulis, dan sesekali berbincang dengan tetangga yang tak ingin tahu terlalu banyak tentang masa laluku. Ingatan tentang Arga dan mantan suamiku masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Mereka menjadi bagian dari cerita, bukan penentu akhir. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor lama, Arga. Aku akan pindah ke luar negeri. Ini mungkin pesan terakhirku. Aku hanya ingin bilang, terima kasih sudah bertahan. Aku membaca pesan itu lama sebelum membalas. Terima kasih sudah jujur. Jaga dirimu. Tidak ada rasa ingin menahan. Tidak ada penyesalan. Hanya penerimaan. Malamnya aku duduk di tepi pantai, menulis di buku kecilku. Aku menulis tentang perempuan yang pernah kehilangan ingatan, kehilangan cinta, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Tapi juga tentang perempuan yang memilih berhenti berlari. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Penyembuhan bukan tentang melupakan, melainkan tentang berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan saat angin laut menyentuh wajahku, aku tahu. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku sudah tinggal di kota kecil ini hampir setahun. Waktu berjalan dengan cara yang berbeda ketika tidak lagi dikejar masa lalu. Hari-hariku kini sederhana, pagi dengan aroma laut, siang dengan pekerjaan yang kusukai, dan malam dengan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Ingatan-ingatan yang dulu tercerai-berai kini datang utuh, meski tidak semuanya ingin kusimpan. Ada kenangan yang kubiarkan lewat begitu saja, seperti ombak yang tak perlu kutahan. Aku belajar bahwa tidak semua yang kembali harus dirangkul. Suatu hari, aku menerima panggilan dari rumah sakit lama. Dokter yang dulu menanganiku memberi kabar bahwa kondisiku stabil sepenuhnya. Ingatan ibu sudah pulih dengan baik, katanya. Dan yang terpenting, ibu terlihat jauh lebih sehat secara emosional. Aku menutup telepon dengan senyum kecil. Bukan karena akhirnya sembuh, tapi karena aku tahu, bahkan jika aku tidak pernah sepenuhnya pulih, aku sudah cukup. Aku sering duduk di kafe kecil dekat pantai. Menulis cerita. Bukan untuk dikenal orang, tapi untuk diriku sendiri. Tentang perempuan yang pernah terbangun di rumah sakit, sendirian, lalu digenggam tangannya oleh seseorang yang berkata, "Masih ingat saya?" Kalimat itu dulu menakutkan. Sekarang, aku tersenyum setiap kali mengingatnya. Karena jawabannya tidak lagi penting. Suatu sore, seorang pria asing menyapaku. Bukan Arga, bukan mantan suamiku. Hanya seseorang yang berbincang ringan tentang cuaca dan kopi. Tidak ada getaran berlebihan. Tidak ada luka lama yang terbuka. Dan aku sadar, hatiku tidak tertutup. Ia hanya lebih berhati-hati. Malam itu aku menulis satu kalimat terakhir di buku kecilku. Hidup tidak selalu memberi kita cinta yang kita inginkan, tapi selalu memberi kesempatan untuk memilih diri sendiri. Aku menutup buku itu, menatap laut yang gelap, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu siapapun datang menggenggam tanganku. Malam ini angin laut berhembus lebih pelan dari biasanya. Aku duduk di beranda rumah kecilku, secangkir teh hangat di tangan, memandangi cahaya lampu perahu yang bergerak perlahan di kejauhan. Tidak ada musik, tidak ada suara lain selain detak jantungku sendiri, tenang, stabil, utuh. Jika aku menoleh ke belakang, hidupku terasa seperti mimpi panjang yang pernah retak di tengah jalan. Aku pernah terbangun di ranjang rumah sakit, sendirian, ditinggalkan oleh orang yang seharusnya menggenggam tanganku. Aku pernah bingung antara cinta dan ketakutan, antara kebenaran dan kebohongan yang terasa aman. Aku pernah menjadi perempuan yang hidup dari pilihan orang lain. Dan aku hampir lupa siapa diriku sebenarnya. Kini aku tahu, ingatan bisa hilang, cinta bisa berubah, tapi keberanian untuk memilih selalu menunggu untuk ditemukan kembali.
Tidak ada satupun pria yang benar-benar jahat dalam ceritaku. Mereka hanya mencintai dengan cara yang keliru. Dan aku pun pernah mencintai dengan cara yang salah, mengorbankan diriku sendiri agar tidak ditinggalkan. Pagi ini aku menerima paket kecil tanpa pengirim. Di dalamnya ada buku yang pernah kutulis bertahun-tahun lalu, naskah lama yang kupikir sudah hilang. Di halaman pertama tertulis dengan tulisanku sendiri. Untuk diriku di masa depan. Jika kamu membaca ini, berarti kamu masih hidup. Dan itu sudah cukup. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku mengerti. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Hidup hanya meminta kita jujur pada luka, pada rasa takut, dan pada diri sendiri. Aku berdiri, melangkah ke tepi pantai. Pasir dingin menyentuh kakiku. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada yang menggenggam tanganku malam ini. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Karena aku sudah memegang hidupku sendiri.